Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Nera Apriose, mahasiswa Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, tahun 2021. Saya akan mempresentasikan pembelajaran IPS di era new normal kaitannya dengan pembentukan sumber daya manusia unggul Indonesia 2045. Tujuan pembelajaran IPS diantaranya 1. Meningkatkan kepekaan siswa terhadap permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Kedua, terampil dalam menyelesaikan permasalahan sosial, dan yang ketiga yaitu memiliki mental positif dalam menghadapi kesenjangan sosial. Agar tujuan pembelajaran IPS ini tetap tercapai pada era new normal, tentu kita akan mengetahui bagaimanakah pembelajaran IPS dilakukan pada era new normal seperti sekarang. Nah, pembelajaran IPS di era new normal membuat para pendidik untuk melakukan pembelajaran secara online, sehingga pendidik mengalami perkembangan yang begitu cepat, diantaranya penggunaan media dan metode pembelajaran berbasis digital. Di antara media digital yang digunakan dalam penerapan pendidikan ekopedagogik dalam pembelajaran IPS di era new normal adalah media digital barcode atau media pembelajaran barcode. Peserta didik memiliki motivasi dalam mempelajari ilmu pengetahuan sosial tentang materi kerusakan lingkungan karena dikemas dalam bentuk digital sesuai dengan karakteristik generasi sekarang, yaitu mahir dalam mengoperasikan perangkat digital, sehingga pembelajaran berbasis ekopedagogik di era new normal mampu menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam menjaga keseimbangan alam. Dan dengan begitu, tujuan dari pembelajaran IPS akan tercapai sesuai dengan harapan. Poin yang kedua atau pembahasan kedua yaitu bagaimanakah pembentukan sumber daya manusia unggul Indonesia 2045. Pemerintah telah mempunyai 5 strategi, yaitu sesuai dengan yang dikatakan Presiden Joko Widodo. Dalam pidatonya menyebutkan ada 5 target kerja pemerintahan kedua periode 2019-2024, yaitu yang pertama pembangunan SDM, yang kedua pembangunan infrastruktur, yang ketiga penyederhanaan regulasi, dan keempat adalah penyederhanaan birokrasi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, transformasi ekonomi. Dalam 5 target kerja itu, beliau optimis bahwa Indonesia akan mengalami kemajuan, bahkan diyakini dapat menjadi peta jalan keluar dari perangkap kelas menengah menuju Indonesia emas pada 2045. Adapun aspek penting dari peningkatan kualitas sumber daya tersebut yaitu aspek kesehatan dan aspek pendidikan. Pada aspek pendidikan, sasaran utamanya adalah anak usia sekolah sebagai dasar pembentukan SDM unggul yang sehat dan cerdas. Selain daripada itu, secara paralel dilakukan pembangunan infrastruktur fisik termasuk infrastruktur teknologi sesuai revolusi industri 4.0 yang menimbulkan disrup di berbagai bidang. Penelitian dan pengembangan untuk inovasi teknologi pun harus diperkuat, terutama pengolahan big data, artificial intelligence, robot, dan machine learning. Harapannya Indonesia Emas 2045 terwujud dengan tulang punggung SDM unggul. Poin yang ketiga atau pokok pembahasan yang ketiga yaitu bagaimana pembelajaran IPS pada era new normal
kaitannya dengan pembentukan SDM unggul Indonesia 2045. Salah satu caranya adalah melakukan kiat-kiat pencerdasan generasi penerus bangsa. Tentu salah satunya melalui jalur sekolah. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan melalui Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan fungsi dari pendidikan nasional untuk mencerdaskan dan membentuk karakter bangsa. 4 nilai yang dikembangkan dan dalam pendidikan karakter adalah nilai agama, Pancasila, budaya, tujuan pendidikan nasional. Pada tahun 2045 merupakan target generasi emas, yaitu generasi yang saat ini sedang mengenyam pendidikan sehingga akan meraih kesuksesan di tahun 2045. Oleh karena itu, pemerintah merancang kurikulum 2013 sebagai persiapan generasi emas di tahun 2045 kelak. Adapun lulusan kurikulum 2013 dituntut untuk dapat memiliki kemampuan dalam hal 1. Memecahkan masalah, 2. Berpikir kritis, yang ketiga inovatif, keempat entrepreneur untuk bersaing di dunia kerja atau global. Alasan kenapa siswa dituntut untuk dapat memecahkan masalah agar dapat menghadapi resiko yang lebih banyak dalam situasi yang tidak pasti abad 21 ini. Untuk itu, siswa harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang kompleks. Dalam implementasinya, pendidikan karakter hendaknya dibentuk dengan cara sistematik yang di dalamnya terdapat aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik yang berjalan beriringan dalam proses pendidikan. Sebagai contoh, wujud implementasi 3 hal di atas adalah ketika seorang telah mampu menjadi seorang pelajar atau seorang siswa yang cerdas dalam proses belajar di kelas, memiliki akhlak yang baik, serta aktif dalam kegiatan ekstra maupun olahraga. Nah, setelah pembaharuan dan perbaikan pada kurikulum, karena guru profesional mempunyai tugas, yaitu pertama, membuat pembelajaran yang bermutu, kedua, pembelajaran yang bermanfaat untuk lulusan, dan ketiga, pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja. Dan guru profesional juga memiliki kompetensi, yang pertama basis pengetahuan, kedua pedagogi, ketiga personal atribut, dan keempat kepemimpinan. Di samping itu, guru profesional harus terintegrasi dan mempunyai kemampuan kolaborasi, teknologi, komunikasi, dan evaluasi. Dengan adanya kompetensi yang dimiliki oleh guru profesional, maka peserta didik dapat mengenyam pendidikan berkarakter sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu tuntunan dunia abad 21 adalah keahlian dalam teknologi dan layanan yang cepat, sehingga dapat bertahan dalam persaingan industri model pendidikan pada abad 21 yang memiliki hal penting, yaitu berpikir kritis, menyelesaikan masalah, kreatif inovatif, komunikasi, dan kolaborasi. Kemudian dituntut untuk memiliki kesadaran akan kesehatan dan kebugaran, rasa nasionalis yang tinggi, finansial, ekonomi, dan bisnis entrepreneur, dan kesadaran global. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter penting untuk peserta didik dalam mengembangkan nilai agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan dari pendidikan karakter adalah agar generasi Indonesia dapat menunjukkan jati dirinya untuk bersaing di dunia industri. Sekolah dan guru profesional mempunyai peran penting dalam mewujudkan pendidikan karakter di samping adanya peran pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Cara mewujudkannya adalah dengan menyesuaikan
dengan tuntunan pengetahuan dan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Dan pemerintah telah memberlakukan dengan kurikulum 2013. Dapat disadari bahwa perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi berkembang pesat sehingga kebutuhan pendidikan harus disertakan dengan kemampuan ICT. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.